Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Nur Aisyah dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik dengan program studi Pendidikan Tata Busana. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan mode. Bizantium adalah sebutan untuk pecahan bagian timur dan Kekaisaran Romawi. Karena itulah Bizantium disebut juga dengan Romawi Timur karena merupakan penerus Romawi kuno. Bizantium disebut juga Romawi meskipun mayoritas penduduk dan penguasa bahasa, kebudayaan, serta agamanya bersifat Yunani. Selanjutnya, busana Bizantium. Busana pada zaman ini mewah karena dipenuhi dengan kilauan bordir, emas, serta lengkap dengan aksesoris dan aplikasi payet dari batu-batuan seperti berlian, permata, dan lainnya. Merah pekat, biru, hijau, dan kuning atau emas menjadi warna yang umum pada pakaian orang kaya di masa Bizantin, sedangkan warna ungu biasanya digunakan pada jubah kaisar untuk menjamu tamu-tamu kerajaan. Mode untuk kaum elit sering berubah selama berabad-abad, tetapi elemen penting dari kostum tetap cukup konsisten. Kemewahan ekstrim dari mode Bizantium ini berfungsi sebagai tandingan dari kebanyakan pakaian abad pertengahan Eropa. Selanjutnya di sini ada busana Bizantium. Yang pertama itu tunik. Awalnya baju tunik ini adalah pakaian yang disebut juga tunika yang dikenakan orang-orang Yunani kuno, Romawi kuno, dan Kekaisaran Romawi Timur. Di abad pertengahan tunik masih dikenakan baik oleh laki-laki maupun perempuan, terutama di wilayah Bizantium, dipakai oleh semua sastra kelas. Bedanya hanya pada bahan yang digunakan. Umumnya adalah bahan wol dan linen, sedangkan kalangan atas menyukai bahan sutra. Pada perkembangannya, tunik mulai bervariasi, baik dari panjang lengan maupun panjang tuniknya, bahkan hingga ke mata kaki. Selanjutnya ada yang kedua itu dalmatika. Dalmatika ini merupakan jenis tunika yang lebih berat dan lebih pendek. Pakaian ini dikenakan oleh kedua jenis kelamin, terutama pada laki-laki. Di Kekaisaran Bizantium pada 476 sampai 1453 Masehi, dalmatika Bizantium ini dasar terbuat dari kain yang cukup sederhana, biasanya linen, wol, atau katun, tergantung pada kekayaan pemakaiannya. Bagaimanapun dalmatika bisa menjadi sangat berhias. Hiasan dekoratif dapat ditambahkan ke ujung lengan dan garis leher, dan tambahan anyaman atau bordir dapat dijahit ke berbagai bagian pakaian. Dalmatika yang dikenakan oleh orang yang sangat kaya atau kaisar mungkin terbuat dari brokat sutra yang kaya, dengan pola perak dan emas yang terangkat, dan dapat dihias dengan mutiara, batu permata, dan bahkan panel logam berenamel. Seperti pakaian Bizantium lainnya, kualitas kain dan tingkat ornamen yang lebih kaya menunjukkan status sosial pemakaiannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada pala dan stola. Sama seperti di Romawi kuno, wanita mengenakan tunik, pala, dan stolas, tetapi di Bizantium untuk kelas atas, baik pala maupun stola terbuat dari tekstil mewah berwarna-warni, seperti sutra, sering dibordir, dan terkadang berhiaskan berlian. Lalu yang keempat ini superhemeral. Superhemeral ini merupakan hiasan permata yang ada di lingkar leher maupun sekitaran dada dan bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Lalu yang kelima ini ada loros pallium. Mahkota Bizantium disebut loros atau pallium, dan pada pallium betina ada untaian mutiara dan permata yang tergantung di 2 atau 3 baris di depannya. Selanjutnya The Birth of Style. Yang pertama itu Venus of Philander. Adalah ukiran dari zaman Paleotikum yang diukir dari batu gamping yang diperkirakan bersumber dari 25.000 sampai 21.000 sebelum Masehi. Ukiran ini ditemukan di Willendorf, Austria. Walaupun mempunyai ukuran sebesar tangan, karya seni ini dianggap monumental dan ekspresif, dengan bangun yang organik. Ukiran berbentuk oval ini bergelombang, mempresentasikan kepala yang berupa kepang atau topi rajut, dada
dada, torso, dan paha. Di sini juga tidak ada fitur wajah. Temuan ini adalah salah satu sekian dari figur wanita prasejarah yang diberi nama Venus atau nama Dewi Cinta dan kecantikan Romawi. Walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan siapa yang diperlambangkan oleh ukiran tersebut. Selanjutnya yang kedua ini Venus of Brassempouy. Venus of Brassempouy adalah patung gading yang terpisah-pisah dari Hyperpaleotik, yang rupanya patah dari sosok yang lebih besar pada suatu waktu tidak diketahui. Itu ditemukan di sebuah gua di Brassempouy, Prancis pada tahun 1892. Patung unik ini berisi fitur wajah yang berbeda seperti hidung, mata, garis, alis, dan dahi, tetapi tidak memiliki mulut. Di bagian atas dan samping kepala patung, gambar rambut yang dikepang atau bahkan hiasan kepala orang Mesir telah diukir. Fitur wajah yang luar biasa menjadikan ini karya seni yang luar biasa, meskipun kita mungkin tidak pernah tahu bagaimana bagian tubuh lainnya muncul atau apa yang akhirnya terjadi padanya. Patung zaman batu ini bertanggal sekitar 23.000 sebelum Masehi, adalah salah satu dari sedikit yang menampilkan representasi rinci dari wajah manusia dan mungkin merupakan yang tertua yang pernah ada. Selanjutnya, grafiti kultur pakaian prasejarah pada 35.000 tahun sebelum Masehi hingga 22.000 tahun sebelum Masehi. Grafiti adalah sebuah kebudayaan arkeologis di Eropa pada masa Paleotikum akhir, yang menggantikan kebudayaan Aurignacia sekitar 33.000 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, terdapat putih-putih sekitar tengkorak, itu merupakan cangkang dan tulang. Di setiap cangkang dan gigi binatang ini memiliki lubang kecil di dalamnya. Pada masa ini, pakaian yang dibuat hanya untuk orang-orang yang memiliki kasta yang tinggi, khususnya sang pangeran. Ia mengubur semua yang ia pakai, mulai dari kopiah, baju, celana, dan sepatu boot yang dililitkan cangkang dan tulang. Lalu yang ketiga ini, tekstil. Ini berasal dari batu dan kuburan. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Jadi dengan ini yang perlu kita ketahui adalah teknik menenun sejak 35.000 tahun yang lalu sudah ada. Selanjutnya, warmer climates and speculation. Iklim yang hangat memungkinkan orang-orang pada zaman Neolitik dan Paleolitik yang berada di belahan bumi selatan memakai pakaian yang mirip dengan suku di Afrika dan Australia, rainforest, dan lainnya. Pakaian ini digunakan untuk membedakan status keberanian dan elemen spiritual. Selanjutnya, lukisan yang ada di samping ini adalah lukisan yang berada di dalam gua, yaitu di Batu Brecau. Lukisan ini terlihat seperti pakaian upacara suku Dagon, yaitu di Afrika, dan suku-suku lainnya. Selanjutnya di Book People, sejumlah kerangka yang ditemukan di Florida disebut manusia rawa. Kerangka ini adalah sisa-sisa orang yang terkubur di gambut antara 5.000 dan 8.000 tahun yang lalu, selama periode arkaik awal dan tengah di Amerika. Gambut di lokasi Florida terkonsolidasi secara longgar dan jauh lebih basah daripada di rawa Eropa. Di sekeliling tengkorak terkubur terdapat pengikat. Maka dari itu, peninggalan ini kurang indah untuk dipandang karena kebanyakan manusia ini matinya kejam, karena dijadikan pengorbanan atau dijadikan tumbal pembunuhan dan lainnya. Pada masanya, kaum ini sudah memperdulikan model gaya rambut serta penampilan. Hal ini bisa dijadikan ide untuk tatanan rambut. Dari gambar-gambar ini merupakan pakaian dari Box People dan di bawahnya terdapat baju-baju yang terinspirasi dari Box People. Selanjutnya, Otzi the Iceman. Otzi the Iceman ini ditemukan di daerah berhutan pegunungan Alban. Ia ditemukan membeku beserta alat-alat untuk bertahan hidup atau tombak. Busana yang digunakan Iceman ini adalah ikat pinggang, legging, dan mengenakan kawat yang diselipkan ke ikat pinggang, lalu menggunakan sepatu, mantel kulit, dan jubah jerami. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.